Video kali ini akan memberikan 6 parameter seseorang telah dewasa secara emosional. Jadi, jika kalian telah memenuhi 6 parameter yang disebutkan di video ini, maka selamat, kalian telah dewasa secara emosional. Stay tune. Halo semua, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra. Channel ini akan membahas aspek-aspek kehidupan yang sering kita temui, namun kita bingung cara mengatasinya. Seperti aspek finansial, psikologi, pengembangan diri, gaya hidup, manajemen waktu. Jadi, pastikan kalian stay tune di channel ini. 6 parameter ini berasal dari Robert Firestone, seorang dokter psikolog dan juga penulis berbagai buku psikologi dan konsultan. Oke. Mari kita ke parameter yang pertama, rationality atau kerasionalitas. Seorang psikiater sekaligus profesor di Georgetown University yang bernama Murray Bowen berpendapat bahwa orang dewasa mempunyai kemampuan untuk membedakan proses yang bercampur dengan perasaan dengan proses di mana otak dia bermain. Dan dia bisa memilih mau mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau feeling pikiran yang logis. Nah, Pak Robert sendiri menambahkan bahwa seseorang yang telah dewasa mempunyai kemampuan kuat dalam mengambil keputusan secara rasional. Sederhananya tuh gini loh, kalau mau ngapa-ngapain itu dipikir dulu. Nah, coba cek ke diri masing-masing, apakah selama ini sudah mengambil keputusan secara rasional atau belum? Mari kita ke parameter yang kedua. Parameter yang kedua ialah formulating and implementing goals, yang artinya nggak omdo alias omong doang. Ketika kemampuan berpikir seseorang meningkat, maka seseorang yang telah dewasa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan sebuah ide atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, saya kasih contoh untuk menyederhanakannya. Mari kita lihat seorang bocil yang menginginkan sebuah permen. Bocil ini ketika ia menginginkan permen tersebut, ia akan merengek minta ke orang tuanya agar dibelikan permen pada saat itu juga. Nah, lain halnya dengan orang yang sudah dewasa. Pikirannya sudah lebih rasional, perencanaannya sudah rapi. Ketika ia menginginkan sebuah permen, ia akan memikirkan segala sesuatu yang mungkin dilakukan, termasuk menghasilkan uang secara mandiri, agar ia terus mendapatkan permen selama beberapa hari, secara rutin, tidak hanya pada saat itu saja. Kebayang perbedaannya? Yang bocil ingin mendapatkan permen pada saat itu juga walau harus merengek. Yang telah dewasa akan memikirkan segala pilihan dengan rapi untuk mendapatkan permen secara rutin, tidak hanya pada saat itu juga. Coba diingat-ingat kembali selama ini, bagaimana sikap kalian ketika menginginkan sesuatu? Seperti seorang bocil yang selalu merengek atau bersikap layaknya seorang dewasa? Jadi, bagaimana dengan 2 parameter yang telah disebutkan tadi? Apakah kalian sudah memenuhi parameternya? Kalau belum, mari kita lanjut yang ketiga. Parameter yang ketiga ialah equality in relationship, atau menginginkan kesetaraan dalam hubungan sesama manusia. Sederhananya sih kayak gini. Anak yang sudah berumur agak dewasa ketika mau dicium mamanya, dia akan mengatakan, "Aku bukan anak kecil lagi loh." Punya malu ketika berinteraksi fisik tertentu dengan keluarganya, karena interaksi fisik tersebut identik dengan perlakuan terhadap anak kecil. Semisal, ciuman sayang dari orang tua ke anak, belayan, pelukan. Biasanya sih anak laki-laki yang gengsi dicium mamanya atau bapaknya. Jadi, dia ingin kesetaraan, bukan sekedar orang tua dengan anak kecil yang dimana konsep kebutuhan untuk dilindungi dan kebutuhan komando orang tua seperti makan harus disuruh, mandi harus disuruh, sudah mulai ia tinggalkan. Karena pikirannya sudah berkembang, sudah mulai rasional, maka ia merasa levelnya sudah lebih dari anak kecil. Nah, ayo, siapa di antara kalian yang mandinya masih disuruh-suruh oleh orang tua? Di pikirannya juga sudah berkembang bahwa di dunia ini berlaku hukum give and take, beri dan ambil. Kosakata ini berarti bahwa dia sudah paham kalau dia melakukan sesuatu akan ada konsekuensinya dan masyarakat sekitar akan menganggap dia memang berhak dan pantas menerima konsekuensi yang diperbuatnya. Butuh contoh, misal anak kecil mencuri. Mungkin konsekuensi yang akan ia dapatkan adalah jewer, tamparan dari orang tua atau dari masyarakat sekitar. Nah,
Coba orang dewasa yang mencuri. Karena masyarakat menganggap dia orang yang sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, alhasil masuk penjara deh. Atau paling tidak, kalau tidak masuk penjara, dia sudah mati digebukin sampai bonyok. Nah, bagaimana dengan parameter yang ketiga ini? Apakah kalian sudah memenuhinya atau belum? Yang mandinya masih disuruh-suruh oleh orang tua, mari lanjut ke parameter yang keempat. Parameter yang keempat ialah aktif versus pasif. Psikolog bule kita, Robert Firestone, mengatakan bahwa orang dewasa itu cenderung proaktif dan punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang ia inginkan dan ia butuhkan secara efektif dan independen. Lebih berpikir untuk mencari solusi, kemampuan pasang badan untuk berani menapaki kehidupan ini secara gentle. Tidak sekedar sebagai korban kehidupan, tapi dia mau melakukan usaha untuk mencapai tujuan dalam kehidupannya dan tidak menggantungkan diri ke sesuatu yang nggak jelas. Ini saya kasih contoh. Ketika tidak punya duit, mau duduk di pojokan kamar berhari-hari berharap ada yang mau memberi uang, atau mulai berpikir sesuatu yang bisa menghasilkan uang secara rutin, hanya dua itu pilihannya. Ayo, siapa yang masih menggantungkan diri ke sesuatu yang nggak jelas? Masih duduk di pojokan kamar berharap ada yang ngasih uang? Mari kita lanjut ke parameter yang kelima. Parameter yang kelima ini merupakan parameter yang paling penting dalam mengukur kedewasaan seseorang. Apa itu? Simak terus. Parameter yang kelima ialah non-defensiveness and openness. Yaitu ketika dikasih kritikan negatif oleh orang lain, dia tidak serta-merta langsung emosi, marah, dan sebagainya. Tapi ia mulai sadar diri dan menjadikannya bahan untuk introspeksi dirinya. Meskipun sebagian orang susah menerima feedback negatif dari orang lain, namun ia dengan pemikiran yang telah bertumbuh, ia akan membuat semacam motivasi untuk dirinya sendiri. Aku harus bisa, aku harus kuat, aku bisa memenangkan ini. Itu salah satu bentuk motivasi diri sendiri. Wajar sih, namanya juga orang dewasa yang identik dengan pemikiran realistis. Segala yang masuk ke dalam pikirannya, bila disaring dengan baik, maka ia akan menemukan jalan yang lebih baik untuk meningkatkan lagi kualitas di dalam dirinya. Nah, gimana? Apakah kalian sudah memenuhi parameter yang kelima ini? Sayang loh kalau belum bisa memenuhi parameter yang kelima ini. Kalau belum, mari kita simak parameter yang keenam. Parameter yang keenam yaitu personal power. Ketika ia sudah memenuhi parameter tersebut, ia akan memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri atau personal power. Keputusan apa yang akan ia buat telah dipikirkan secara matang, melakukan planning dengan tepat, dan melakukan usaha untuk meraih tujuan yang sudah ia rencanakan. Jadi, berdasarkan parameter yang telah dibahas tadi menunjukkan bahwa kita telah dewasa secara biologis. Namun, ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kita dianggap sebagai anak-anak. Contohnya, ya seperti parameter yang telah disebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah memenuhi parameter-parameter yang telah disebutkan tadi? Kalau belum, mari tulis di kolom komentar parameter apa saja yang belum terpenuhi dan cara kalian untuk memenuhi parameter tersebut. Semoga bermanfaat dengan wacana renyah ini. Mari bersama-sama untuk belajar lebih dewasa lagi.